wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Handayani SPD MPD selaku fasilitator kelas 119 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman. Izin Ibu, di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan proses coaching yang mana nanti saya Yeti menjadi coach dan teman saya Bu Toti menjadi coachee. Inilah penampilan kami. Wabarakatuh Bu Toti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana hari ini Bu Toti kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat, kabar baik gitu Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti kita dalam suasana yang sedang keadaan yang baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan kegiatan sharing ya Bu ya, antara saya dan Ibu Toti. Ngomong-ngomong, apa yang ada ingin Ibu sampaikan terhadap saya? Ya Bu, saya ingin menyampaikan bisa sharing sama Ibu, senang sekali pertama kali ya Bu, bahwa pada siswa saya itu kurang fokusnya siswa ini dalam belajar itu. Itulah kendala yang saya hadapi di kelas. Jadi kurang fokus ke dalam mata pelajarannya. Baik itu mata pelajaran, khususnya Ibu, mata pelajaran di sistem pencernaan manusia. Oh, begitu. Berarti hari ini Ibu sedang memiliki permasalahan terhadap kurangnya fokus siswa Ibu terhadap baik Ibu, dari permasalahan yang Ibu alami, apa yang ingin Ibu Toti capai secara spesifik? Menurut saya kalau dalam pembelajaran itu Bu, saya menginginkan siswa satu bisa fokus dalam pembelajaran agar dia bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jadi itu tujuan saya. Siswa Ibu ingin mendapatkan nilai yang bagus dan tuntas di pembelajaran Ibu ya. Iya, Ibu. Oke Bu, kalau begitu seandainya Bu tujuan Ibu ini tercapai, apa yang akan Ibu rasakan? Kalau tujuannya tercapai, pertama saya merasa senang gitu, karena pembelajaran bisa berlangsung dengan semestinya. Kemudian adanya umpan balik dengan siswa bisa melaksanakan atau menjawab dari pembelajaran tersebut. Jadinya saya bahagia dan senang merasa adanya kesenangan dalam diri untuk tercapainya tujuan tersebut. Wah, berarti memang tujuan Ibu tuh sangat mulia gitu ya, menyampaikan ilmu ke murid, kemudian ingin siswa Ibu mendapatkan pembelajaran dengan hasil yang maksimal gitu ya Bu ya. Sangat bagus sekali itu Bu. Baiklah Bu, kalau begitu dari yang Ibu harapkan, Ibu kan mengharapkan siswa Ibu pengennya nilainya bagus dan tuntas. Bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan dari pencapaian yang Ibu inginkan tersebut? Pengen mengukurnya misalnya dalam penilaian nilainya lebih bagus, setidaknya di atas KKM, itu tentunya dia harus fokus dulu dalam belajarnya itu Bu. Jadi itulah pengukurannya dalam segi nilai gitu Bu, dari segi kuantitatifnya gitu. Ya, berarti pengennya nilainya di atas KKM gitu ya Bu ya? Iya. Itu menarik sekali Bu. Kemudian biasanya kalau Ibu pengen nilai siswa Ibu itu di atas KKM, kapan Ibu tahu bahwa itu sudah mencapai atau belum gitu? Di akhir pembelajaran dicobakan itu Bu, jika itu kuis kecil. Nah,
sehingga mengetahui fokus tersebut. Tapi yang selama ini itulah yang sulit untuk saya capai gitu Bu, untuk mencapai nilai yang maksimal tersebut. Jangan nilai 100, nilai di atas KKM itu sudah sangat lebih baik gitu. Ya, luar biasa sekali, Bu. Baiklah, Bu. Kemudian dari harapan yang Ibu harapkan itu, apakah ada hambatan-hambatan nggak yang Ibu rasakan saat pelaksanaannya, Bu? Ada Ibu, contohnya tadi kan kalau nilai fokus tadi itu penilaian maksimal tersebut dijangkau, kemudian Mhm. untuk mencapai fokusnya tadi itu siswa ini kurang apa ya Bu, kurang fokus tadi itu, contohnya dia suka main-main, kemudian dalam saya pribadi menjelaskan pelajaran, dia suka coret-coretan buku gitu, kemudian suka cubit-cubit teman. Nah, jadi tidak hanya siswa tersebut yang kurang fokus, tapi siswa yang lain juga terpengaruh oleh dia. Oh, berarti itu hambatannya ya, Bu, saat Ibu mengajar itu karena adanya gangguan dari si siswa tersebut dan juga dari temannya yang lain akhirnya mengganggu proses pembelajaran ya, Bu, ya? Ya, ya. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu kembangkan atau keterampilan apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa Ibu itu fokus terhadap pembelajaran? Saya pengen mencoba gitu Bu kan, mengenai dalam pembelajaran itu saya ingin mengelompokkan siswa. Mhm. Tentu dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya atau profil pelajar muridnya, seperti tentang pengelompokan kinestetik, kemudian audio, kemudian visual. Tentu saya harus terlebih dahulu melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Begitu Ibu, dengan cara seperti itu mudah-mudahan siswa saya bisa mencapai nilai maksimal karena dikelompokkan berdasarkan minat mereka tersebut. Contoh, misalkan bagi yang kinestetik, nah dia suka main-main, dia suka jalan-jalan, aktif. Nah, saya akan saya akan coba itu mengenai torso yang saya letakkan di kelompok mereka gitu. Nah, sementara yang audio, nah saya coba perlihatkan itu tentang gambar yang di depan menggunakan infokus gitu. Bagi yang visual, yang mengamati gambar, nah saya mencobakan itu untuk literasi seperti saya memberikan buku paket, nah atau hal-hal lain yang mendukung agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang saya cobakan itu. Oke, Bu. Kalau begitu dengan keterampilan-keterampilan atau dengan cara Ibu mengambil langkah agar siswa Ibu dengan fokus itu saya rasa itu sudah bagus itu, Bu. Berarti Ibu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya? Iya Ibu, saya akan Ya, coba. benar sekali. Itu sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi kita bisa memfokuskan siswa kita di dalam kelas. Kemudian, Bu, apalagi hambatan yang mungkin ada terjadi saat pencapaian tujuan, misalnya kalau dari luar atau bagaimana, Bu? Apakah ada hambatan juga? uh, ada kalau dari luar mengenai siswa tersebut, mungkin dia lelah kali ya Bu, sebab ada siswa tersebut yang dari rumahnya ke sekolah dia berjalan kaki gitu, Mm-mm. berjalan kaki tanpa menggunakan sepeda motor, kemudian jaraknya cukup jauh. Nah, medannya juga cukup berat. Saya pernah tahu daerah sana gitu. Ya, menyeberangi sungai, kemudian ada perbukitan. Nah, sampai di sekolah mungkin dia lelah, kemudian kurang fokus. Nah, dia karena dia kurang fokus dari perhatian dia cubit teman atau hal-hal yang lain gitu. Itu hambatan dari luar saya lihat, saya amati gitu. Wah, begitu banyak ya, Bu ya, kompleks hambatan dari luar ya, Bu, karena kondisi lingkungan siswa juga ya, Bu ya. Ya itu. Kalau begitu, ada nggak cara Ibu mengatasi hambatan tersebut, Bu? Uh, saya mencoba mengatakan sama siswa, uh, prediksi berapa lama dalam perjalanan kalau kita berjalan kaki. Kalau dari rumah ke sekolah itu jaraknya 30 menit, nah Mm-mm. kira-kira dari jam berapa berangkat dari rumah. Dianggap itu
sudah berangkat di rumah jam 6:30 sampai di sekolah jam 7. Nah, sehingga capek atau kelelahan itu secara perlahan-lahan hilang gitu. Dan saya cobakan itu juga cukup bagus untuk siswa tersebut dan juga bisa menerima hal demikian. Iya, itu juga termasuk hal yang luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa Ibu ya, sebelum memulai pembelajaran ya Bu ya. Begitu kira-kira itu. Berarti itu kita lihat sudah masuk pembelajaran sosial emosional yang Ibu lakukan itu. Kira-kira itu. Ya Bu, kemudian setelah itu Bu, apalagi langkah-langkah yang akan Ibu ambil dari setiap hambatan itu Bu? Apakah ada yang lain? Kira-kira seperti itu Bu, hanya manajemen waktunya dan siswa. Saya coba untuk menggambarkan manajemen waktu, kemudian dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke Bu, kapan Ibu bisa memulai kegiatan yang Ibu rencanakan seperti yang Ibu sampaikan tadi itu? Sekarang itu Bu lagi ujian. Nah, mungkin setelah ujian bisa dilaksanakan. Nah, kalau untuk kedatangan siswanya sebelumnya sudah saya kasih tahu, sudah didiskusikan. Dan saya lihat itu kedatangannya itu juga cukup bagus untuk bisa sampai ke sekolah sebelum jam masuk sekolah. Nah, saya lihat juga mereka juga tidak terlalu kelelahan karena cukup santai di sekolah menjelang jam masuk sekolah ini. Oke Bu, berarti sudah ada rencana Ibu dalam waktu dekat ingin mencobakan pengetahuan Ibu ini ya? Ya, Ibu. Ya, baik. Mungkin saya juga pengen mendengar Bu, apa hasil dari yang telah Ibu praktekkan itu nanti di kemudian waktunya Bu. Kemudian apakah ada seseorang yang dapat membantu Ibu dari yang bisa melibatkan diri agar membantu Ibu untuk membantu permasalahan yang di sekolah itu Bu? Ada Ibu, terutama yang bisa membantu adalah rekan sejawat saya. Untuk pertama melihat kondisi siswa yang datang cepat. Nah, jadi rekan sejawat ini bisa mengamati itu bukan karena siswa ini banyak Ibu ya. Jadi kalau mungkin saya pribadi tidak bisa melihat secara langsung oh ini sudah datang atau gimana. Nah, tapi kalau kita berbagi dengan teman sejawat, nah kalau kita tidak melihat, mungkin teman sejawat bisa melihat tersebut. Wah, itu sangat bagus ya Bu ya, karena kita saling berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah kita ya Bu ya. Iya, Kemudian Bu, mengenai langkah-langkah atau keterampilan yang Ibu ambilkan, bagaimana dengan sumber dayanya Bu? Apa yang Ibu butuhkan itu dapat dilaksanakan untuk kegiatan yang akan Ibu ambil? Untuk pembelajaran, saya menyediakan media-media yang cukup. Nah, seperti infobus, laptop, kemudian buku panduan, serta torso atau cat-cat yang mendukung dari pembelajaran tersebut itu. Oke, berarti sumber daya sarana prasarananya sudah mencukupi ya Bu ya di sekolah Ibu ya? Iya itu. Ya, berarti kemudian terhadap langkah-langkah yang Ibu ambil tadi, seberapa berkomitmennya Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Itu komitmennya lagi Bu. Saya ingin ini tetap berlanjut gitu dengan rencana tersebut, tetap berlanjut, kemudian mudah-mudahan ini berhasil dan saya akan cobakan nanti berbagi dengan rekan lain, ibu-ibu guru yang ada di sekolah, bahwa karena kasusnya kita hampir sama, nah kita coba berbagi dengan metode-metode yang saya cobakan gitu. Baik itu dari segi pembelajaran ataupun mendekati siswa untuk datang lebih cepat gitu, datang lebih awal gitu. Berarti Ibu mempunyai komitmen dengan tetap melakukan itu secara teratur gitu ya Bu ya? Ya, sepertinya gitu Bu. Kemudian ada nggak Ibu membuat motivasi agar tetap berkomitmen seperti yang Ibu harapkan itu Bu? Motivasinya
terutama pada diri saya sendiri gitu, saya katakan dulu. Kalau untuk siswa, saya yang datang dulu ke sekolah lebih awal. Nah, kemudian diamati siswa dan diamati oleh rekan-rekan yang ada di sekolah, sehingga menjadi teladan lah hendaknya gitu. Bisa saya mempertahankan yang hal demikian. Oke, sangat luar, luar biasa itu Bu, menjadi tauladan bagi rekan-rekan yang ada di sekolah dan warga sekolah juga itu ya Bu ya. Amin, Ibu, mudah-mudahan Ibu. Kemudian Bu, bagaimana Ibu memastikan bahwa diri Ibu itu tetap bertanggung jawab terhadap rencana? Terus berkomitmen dengan hal-hal tersebut, selalu berpihak kepada murid, mengetahui kebutuhan murid tentunya. Nah, itulah kira-kira itu. Oke, baik Bu. Berarti setelah Ibu mempraktekkannya nanti, kemudian Ibu cobakan, untuk hasilnya lagi Bu, apakah bisa Ibu mengevaluasinya nanti? Uh, Kalau untuk hasil pembelajaran belum bisa dicobakan Ibu, tetapi kalau untuk hasil kedatangan siswa itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus gitu Ibu. Karena kalau untuk hasil siswa itu sekarang kita lagi ujian, mungkin setelah ujian nanti pembelajaran akan dimulai kembali. Nah, di sana insya Allah mudah-mudahan bisa lah tercapai hasil yang maksimal. Oke Bu, berarti itu Ibu akan melakukan kegiatan yang Ibu capai itu dengan cara mengevaluasinya secara berkala ya Bu ya? Iya. Oke Bu, mungkin masih ada lagi Bu yang mau Ibu Kira-kira yang jelaskan? telah Ibu Yeni lakukan, yang telah Bu Yeni lakukan itu apa Bu ya? Oke Bu, mungkin kalau tidak ada lagi Sebelum Bu, aku rasanya biasanya yang mau saya Ibu melakukan sampaikan, pendekatan saya secara harap tujuan pribadi, yang Pak. ingin Ibu capai, ingin Mungkin membuat ketika ada siswa anak Ibu yang fokus terhadap mengobrol di pembelajaran di belakang, saya kelas, hampiri, dan kemudian saya membuat tanyakan, siswa saya Ibu motivasi dia tepat waktu untuk bisa hadir datang ke sekolah ikut supaya dia semangat belajar gitu penelitian. kan. Saya harap Kemudian akan saya sering tercapai juga sesuai dengan Pak, keinginan Ibu dan saya menunggu kembali apa hasil dari yang telah Ibu praktekkan nanti di kemudian waktu kita berjumpa lagi ya Bu ya. Baik Ibu. Baik Bu, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut Bu. Oke. Bu Toti coachingnya lagi. Oke. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Toti. Senang bertemu sama Ibu hari ini. Kemudian apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, dalam kondisi baik hari ini karena cuacanya cerah. Kita pun dalam kondisi sehat walafiat saat sekarang ini Bu. Alhamdulillah. Berarti sesuai dengan kondisi ya Bu ya. Nah, pada kesempatan ini Bu, kira-kira apa nih yang Ibu omongin dari pada hari ini Ibu? Gitu. Iya nih Bu, saya ada sedikit problematika terhadap kegiatan saya mengajar di sekolah nih Bu, masih jadi tanda tanya sama saya, apalagi sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu untuk peserta didik saya yang saat sekarang ini di tingkat fase E atau di kelas 10 SMK Bu. Jadi saya mengajar bahasa Inggris di SMK, kemudian permasalahannya itu masih rendahnya minat siswa saya terhadap pembelajaran. Dia menganggap bahasa Inggris ini adalah bahasa asing, Bu, bahasa yang tidak kita pakai, Bu. Kenapa Ibu ajarkan, katanya kan. Jadi ada beberapa siswa saya yang merasa bahasa Inggris itu sulit dan juga nggak relevan, Bu, dalam kehidupan kita sehari-hari, katanya. Kita kan nggak ngomong pakai bahasa Inggris, Bu, di rumah gitu. Jadi dengan permasalahan itu menjadikan saya berpikir bagaimana ya supaya dalam pembelajaran siswa saya ini tertarik dengan materi yang akan saya ajarkan. Karena belum saya mengajar aja dia udah mengeluh, Bu. Bahasa Inggris itu nggak dipakai di rumah saya, Bu. Kenapa diajarkan gitu, Bu? Ya, itu permasalahannya, Bu. Itulah berarti permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu.
mengenai minat tadi Ibu ya. Ya, Kira-kira menurut Ibu sesuai minat itu yang bagaimana gitu Ibu? saya berkeinginan Bu, saat saya masuk di kelas itu, siswa saya itu udah siap menerima materi yang akan saya ajarkan itu. Oh ya, sekarang belajar bahasa Inggris ya sama Miss Yeti. Apa ya materi yang mau disampaikan sama Miss Yeti ini gitu. Tetapi pada kenyataannya Bu, karena mereka itu dengar kata-kata bahasa Inggris, oh bahasa orang luar Bu, ya kan. Jadi mereka itu nggak ada minat. Kemudian di lingkungan tempat saya mengajar itu Bu, karena di kecamatan gitu kan. Jadi lingkungannya juga tidak mendukung untuk agar mereka itu mampu berbicara secara langsung dengan pengucapan bahasa Inggris gitu kan Bu. Kemudian mereka pun juga tidak mendengar secara langsung dan tidak aktif Bu tentang bahasa asing ini di lingkungan mereka atau apalagi di dalam kehidupan mereka sehari-hari itu. Jadi saya mengharapkan kalau bisa siswa saya ini mereka siap kemudian mau mempraktekkan bagaimana cara pengucapan, mau mendengarkan perkataan dalam kalimat berbahasa Inggris, kemudian mereka bisa menulis kalimat bahasa Inggris sesuai dengan topik materi yang diajarkan, dan juga mereka mampu membaca wacana atau teks yang diberikan itu. Harapannya luar biasa sekali Ibu terhadap siswa Ibu. Nah, karena cuman pengaruh lingkungan yang kurang bisa kita adopsi apa Ibu ya bahasa tersebut dalam bicaranya dengan sesama bahasa Inggris gitu Ibu. Kira-kira untuk itu apa kiat Ibu agar semua itu tercapai gitu? Ya, jadi dengan adanya permasalahan terhadap siswa saya itu Bu, jadi saya berinisiatif ada upaya yang akan saya lakukan terhadap siswa saya. Yang pertama itu melakukan pendekatan kontekstual, yang mana di sini setiap pembelajaran itu akan saya kaitkan dengan materi, kemudian materi itu ada kaitannya dengan hal-hal yang sesuai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mereka itu bisa mempraktekkannya langsung dalam kehidupannya sehari-hari, Bu. Misalnya, kayak mereka mau menyampaikan sesuatu pendapat, itu di materi saya kan ada nama materinya adalah asking and giving opinion. Nah, dalam menyampaikan pendapat itu kan di dalam kehidupan sehari-hari, siswa kan akan mempraktekkannya gitu Bu. Bagaimana cara dia bertanya pendapat orang lain dan bagaimana dia memberikan pendapat dari ide yang dia munculkan. Jadi itu yang mau saya lakukan dengan pendekatan kontekstual. Kemudian yang kedua Bu, saya mau melakukan pembelajaran yang berbasis media interaktif, di mana di sana ada berbentuk permainan Bu. Jadi siswa saya ini sebenarnya dia belajar, tetapi dalam pembelajaran itu dia seolah-olah kayak bermain gitu Bu. Ada permainannya di dalam. Nah, contoh yang mau saya ambil itu kayak menyusun kata. Kita kan pembelajaran bahasa, berarti yang akan saya kuatkan di dalam pembelajaran saya itu adalah kosakata bahasa Inggrisnya, Bu. Kalau mereka sudah menguasai kosakata, otomatis siswa ini sudah punya bekal, dia akan menyampaikan kalimat bahasa Inggris dengan kosakata yang dia punya. Nah, contohnya kayak kita main scramble, misal scramble itu membuat kata dari kata yang hurufnya acak menjadi kata yang tepat gitu Bu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga Bu, kalau masih ada siswa yang sulit, masih belum mampu untuk memahami pembelajaran bahasa Inggris ini, rencananya saya mau membuat kelompok belajar kecil Bu. Nah, jadi di sana itu siswa saya yang sudah mahir berbahasa Inggris, dia menjadi timnya, ketua timnya. Nanti siswa yang belum paham itu dia menjadi anggota. Nah, jadi ketua tim ini nanti akan berbagi informasi yang dia punya kepada temannya. Jadi itu yang mau saya rencanakan Bu. Jadi itu artinya menggunakan tutur sebaya gitu ya Bu ya? Iya, benar itu Bu. Itu luar biasa sekali Bu untuk siswa gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut Ibu, kira-kira daya dukungnya ada kira-kira Bu?
Ya Bu, tapi karena saya sudah merancang-rancang, kemudian saya sudah melihat dengan kondisi sekolah saya yang ada, kalau untuk sarana prasarana, alhamdulillah sekolah saya sudah memiliki kayak Infokus, kemudian peralatan media elektronik yang berbasis internet gitu kan, WiFi sudah lengkap di sekolah. Nah, jadi saya berharap apa yang saya rencanakan ini nanti akan terlaksana di pertemuan pembelajaran saya di berikutnya itu, Bu. Oke Ibu, luar biasa sekali Ibu. Kemudian ada nggak Bu kira-kira hambatan untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai apa siswa tersebut bisa berbahasa Inggris kemudian dengan kata-kata yang ada di sekitarnya terlebih dahulu, bukan Ibu ya? Mm-mm. Nah, jadi setidaknya siswa tersebut bisa bahasa Inggris yang ada di lingkungannya. Kemudian yang bahasa sehari-hari maksudnya gitu Bu. Nah, itu kira-kira Ibu, kira-kira ada nggak hambatannya itu Bu? Ya, kembali lagi Bu, seperti yang saya katakan tadi, ya hambatannya itu ya lingkungan mereka Bu. Kalau anak kita di sekolah, oke lah hari ini di sekolah kita kasih mereka untuk bisa berbicara dalam berbahasa Inggris atau berbahasa Inggris. Namun setelah mereka pulang sekolah, mereka nggak punya wadah lagi atau tempat lagi untuk mereka mempraktekkan apa pembelajaran yang sudah dia dapat itu, Bu. Kayak di lingkungan rumah misalnya kan, orang tuanya ada yang nggak tahu bahasa Inggris. Nah, jadi akhirnya anak kita nih stucknya cuma sampai di sana. Kalau di sekolah dia bisa belajar, tapi nyampe di rumah mereka nggak bisa mempraktekkannya, gitu, Bu. Selain itu ada nggak kira-kira lagi Bu kendala gitu? Kendala yang dihadapi oleh siswa Ibu selain lingkungan gitu Ibu? Kalau saya rasa untuk kendala itu kembali lagi ke kesadaran diri siswa, Bu. Kan tidak semua siswa ini kalau saya pikir-pikir ada yang anaknya gigih untuk dia harus berhasil, dia harus mampu gitu kan. Ada juga anak ini yang ya udahlah kalau nggak bisa ya nggak apa-apa katanya kan nggak harus bisa gitu. Jadi mungkin hambatannya itu ya kembali lagi ke dirinya si anak tersebut, Bu. Kesadaran diri ya Bu ya. Ya. Uh, untuk tersebut Ibu, solusinya kira-kira terbayang nggak Ibu? Bagaimana solusi yang terbaik itu Ibu untuk siswa tersebut sehingga terkendala tadi itu bukanlah jadi terkendala lagi. Jadi solusinya untuk mencapai menyukai dan bisa mempraktekkan bahasa tersebut di lingkungannya, tidak hanya di lingkungan, kemudian antar teman di kelas saja gitu. Ya, jadi kalau saya sudah mengetahui hambatan-hambatan itu, Bu, mungkin dalam metode saya belajar lagi, Bu, ya. Berarti saya harus menguatkan anak ini di sekolah gitu. Karena kalau di luar lingkungan sekolah mereka kan tidak punya wadah. Di sekolah itu mungkin akan lebih bervariasi atau interaktif lagi metode pembelajaran saya seperti kalau di kurikulum sekarang kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Berarti saya kelompokkan nih mulai dari profil belajar siswa saya mana yang sudah paham, mampu mengucapkan dan mana yang siswa yang belum. Berarti kita lakukan asesmen diagnostik dulu ya Bu ya kayaknya. Siswa kita ini kita kategorikan mana anak yang daya tangkapnya cepat misalnya atau dia dari melihat gambar atau visual mereka sudah bisa melaksanakan atau mereka harus mendengarkan dulu penjelasan terlebih dahulu auditori misalnya Bu. Berarti dari asesmen diagnostik itu baru kita bisa mengelompokkan siswa kita kayaknya gitu Bu. Oke Ibu. Kalau kita rentangkan ini Bu, 1 sampai 10 kira-kira posisinya di mana itu Bu? Untuk kedepannya ya Bu ya? Iya. Ya, kalau saya berharapnya kalau sudah ada rancangan yang saya bikin nih Bu, saya pengennya itu dari 1 sampai 10 tuh rentannya di angka 8 Bu. Siswa saya sudah mau mempraktekkan, dia sudah percaya diri, terutama yang percaya dirinya dulu ya Bu ya. Karena kan kalau kita berbicara atau berbahasa dalam komunikasi, berarti kita kan harus tampil percaya diri terlebih dahulu Bu. Angka 8 itu luar biasa itu Bu. Kalau dalam pembelajaran siswa ini Bu, berarti siswa ini senang dengan dikelompokkan berarti ya Bu ya. Kesenangan siswa
seperti apa sih dalam pembelajaran itu kira Ibu? Kalau Ibu Ya, berarti kalau dalam kegiatan, di awal kegiatan itu kita lakukan kayak ice breaking terlebih dahulu, Bu, yang berkaitan dengan materi. Kita cari ice breakingnya yang cocok dengan materinya. Kemudian bisa juga kita untuk menambah kosakata anak ini kita lakukan permainan seperti tadi dulu, Bu, scramble itu kan menyatukan kata yang acak menjadi kata yang benar, atau misalnya kayak teka-teki silang, Bu. Teka-teki silang itu kan juga mengasah otak anak untuk berpikir apa ya kata yang bahasa Inggrisnya ini gitu. Nah, jadi metode-metodenya itu kita lakukan di awal dulu, Bu. Atau misalnya dilakukan dengan cara bernyanyi-nyanyi atau melihat video singkat dari video itu yang berkaitan dengan materi. Nah, kalau dari awal anak ini sudah senang, Bu, akhirnya nanti kan mereka masuk ke topik materi yang sebenarnya mereka siap untuk belajar lagi gitu. Oke Ibu. Jadi kapan kira-kira Ibu laksanakan yang hal demikian itu Ibu? Ya, saya berencana minggu depan, Bu, karena di sekolah kan sudah selesai ujian mid semester. Berarti minggu depan kita kembali ke pembelajaran seperti biasa. Itu akan saya cobakan itu, Bu. Rencana yang spektakuler itu Bu. Iya. Lebih baik berarti ya Bu ya. Oke Ibu, perbincangan yang luar biasa hari ini Ibu. Nah baik Ibu, dari sesi kita ini kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan untuk selanjutnya gitu Ibu? Ya, Bu, komunikasi kita saat ini memang sangat luar biasa ya, Bu, ya. Padahal tadi saya pikiran saya itu buntu gitu, nggak dapat ide. Tapi setelah berkomunikasi dengan Ibu Toti, tiba-tiba ide itu muncul aja lagi, Bu, di benak saya. Kemudian apalagi yang akan saya lakukan ke depannya itu langsung keluar dari pemikiran saya, Bu. Jadi saya sangat berterima kasih atas waktu yang Ibu Toti berikan sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang mana saya menginginkan siswa saya itu mau mempraktekkan bagaimana cara mengucapkan kata dalam bahasa Inggris gitu sehingga mereka sama pelajaran bahasa Inggris ini nggak apalagi Bu bahasa Inggris ini adalah pelajaran yang menyenangkan bagi mereka gitu. Itu harapannya, Bu. Itu harapan yang cukup baik Ibu ya. Karena Ibu juga menginginkan ada bahasa komunikasi siswa tersebut dengankan untuk yang jauh-jauh yang ada di sekitarnya saja atau untuk berbicara seharinya saja Ya, untuk mereka sudah bisa gitu. Itu kalau seandainya itu terwujud Ibu, itu seandainya luar biasa Ibu. Bagaimana Ibu kalau kira-kira Ibu bayangkan perasaannya itu Bu? Ya, kalau kita bayangkan Bu, apa yang kita harapkan itu sesuai dengan yang kita rancang, itu senangnya luar biasa Bu. Berarti kita sebagai pendidik atau tenaga pengajar itu, kita sudah berpusat kepada peserta didik Bu. Tidak hanya teacher center, tetapi yang aktif dan kolaboratif itu adalah siswa kita Bu. Oke Ibu, luar biasa sekali Ibu hari ini Ibu. Terima kasih Bu Toti. Baik Ibu, kita cukupkan kali ini pada sesi ini. Tapi saya tunggu ya Bu ya umpan baliknya. Berkita lagi kita Bu, mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita bertemu. Nah bagaimana hasilnya dari Ibu itu memang luar biasa gitu. Berbicara sehari dengan bahasa Inggris gitu Bu. Oke Bu, siap. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.